Perkenalkan, nama saya Angga Reksa dari kelas B, Pendidikan Jasmani, dengan NIM 251731172. Oke, baik, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dan gerakan latihan senam lantai, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu gerakan roll ke depan, roll ke belakang, sikap lilin, dan kayang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Roll depan adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang dilakukan dengan cara menggulingkan tubuh ke depan melalui bagian belakang kepala, punggung, pinggang, hingga kembali ke posisi awal berikut. Penjelasan lengkapnya. Nomor 1, pengertian roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dengan posisi tubuh membulat seperti bola. Dimulai dari posisi berdiri atau jongkok, lalu kembali ke posisi berdiri atau jongkok. 2. Tujuan dan manfaat melatih kelenturan tubuh, meningkatkan keseimbangan, melatih koordinasi gerak, menguatkan otot leher, punggung, dan perut, melatih keberanian dan kepercayaan diri. 3. Teknik dasar roll depan. Sikap awal: berdiri tegak atau jongkok, kedua kaki rapat, badan sedikit membungkuk, kedua tangan lurus ke depan. Pelaksanaan: letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku sedikit, masukkan kepala, dagu menempel ke dada. Dorong badan ke depan, gulingkan tubuh mulai dari tengkuk, punggung, hingga pinggang. Lutut ditarik ke dada saat mengguling. Sikap akhir: kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan: gunakan matras agar aman, jangan menumpuk pada kepala, hindari cedera. Posisi tubuh harus membulat, dagu harus menempel ke dada. Lakukan dengan kontrol dengan tubuh, jangan terburu-buru. Kesalahan yang sering terjadi: kepala dijadikan tumpuan utama, tubuh tidak membulat, tangan tidak menopang dengan baik, gerakan terlalu cepat tanpa kontrol, tidak menarik lutut ke dada. Cara melatih roll depan: latihan berguling di matras dengan bantuan teman atau guru. Latihan membulatkan badan, posisi seperti bola. Latihan keseimbangan dan kekuatan tangan. Ya baik, di sini saya akan melakukan gerakan roll ke depan dengan cara yaitu tangan dirapatkan kecuali jempol, lalu belakang leher menjadi tumpuan dan kaki menjadi dorongan seperti ini. Roll belakang adalah gerakan dasar dalam senam lantai yang dilakukan dengan cara menggulingkan tubuh ke belakang melalui punggung hingga kembali ke posisi semula. Gerakan ini sedikit lebih sulit dibandingkan roll depan karena membutuhkan kekuatan tangan dan koordinasi yang baik. Adapun pengertian roll belakang, yaitu roll belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke arah belakang dengan posisi tubuh membulat. Dimulai dari posisi jongkok lalu kembali ke posisi jongkok atau berdiri. 2. Tujuan dan manfaat melatih kelenturan tubuh, tangan, leher, dan perut, melatih keberanian dan kontrol tubuh, membantu penguasaan gerakan senam lainnya. 3. Teknik dasar roll belakang.
Sikap awal, jongkok dengan kedua kaki rapat, tumit diangkat sedikit, kedua tangan di depan, pandangan ke depan. B. Pelaksanaan, jatuhkan badan ke belakang secara perlahan. Dagu ditempelkan ke dada agar leher aman. Saat punggung menyentuh matras, angkat pinggul, letakkan kedua tangan di samping telinga, telapak menghadap ke atas. Dorong tubuh dengan tangan saat berguling. Lutut ditarik ke arah dada agar tubuh membulat. Sikap akhir, kembali ke posisi jongkok, kedua tangan ke depan menjaga keseimbangan. Bisa dilanjutkan berdiri jika sudah mahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan, gunakan matras keamanan. Jangan menumpu pada leher atau kepala. Posisi tubuh harus membulat. Dagu selalu menempel ke dada. Gunakan kekuatan tangan untuk membantu dorongan. Kesalahan yang sering terjadi: tidak meletakkan tangan di samping telinga, tidak mendorong dengan tangan, tubuh membulat, kepala menjadi tumpuan, gerakan terlalu cepat tanpa kontrol, cara melewati roll belakang, latihan berguling ke belakang dengan bantuan teman atau guru, latihan membulat seperti bola, latihan kekuatan tangan, misalnya push up ringan, mulai dari posisi jongkok sebelum mencoba variasi lain. Perbedaan roll depan dan roll belakang. Arah gerakan roll depan ke depan, roll belakang ke belakang. Tumpuan awal roll depan dari tangan, roll belakang dari punggung. Kesulitan, roll belakang lebih sulit karena perlu dorongan tangan. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan roll belakang dengan cara yaitu tangan sejajar dengan telinga, lalu yang menjadi tumpuan adalah belakang leher. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Baik, adapun pengertian kayang. Kayang adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang menekankan kelenturan tubuh, terutama pada bagian punggung. Gerakan ini terlihat seperti membentuk lengkungan busur dengan posisi tangan dari kaki sebagai tumpuan. Pengertian kayang. Kayang adalah gerakan membungkuk tubuh di belakang hingga kedua tangan dari kaki bertumpu pada lantai, pada posisi perut menghadap ke atas dan tubuh membentuk lengkungan. Tujuan dan manfaatnya melatih kelenturan, fleksibel, terutama punggung dan bahu, menguatkan otot tangan, kaki, dan perut, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, melatih keberanian dan kepercayaan diri, membantu penguasaan gerakan senam lainnya. Teknik dasar kayang sikap awal adalah ada dua cara umum. Yang pertama, dari posisi berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kedua, tangan lurus ke atas, pandangan ke depan. Dua, dari posisi tidur terlentang, berbaring, lutut ditekuk, telapak kaki menapak di lantai, tangan di samping telinga, telapak menghadap ke lantai. Pelaksanaan: dari berdiri, condongkan tubuh ke depan, belakang secara perlahan, jatuhkan tangan ke lantai, jaga keseimbangan hingga membentuk lengkungan. Dari terlentang, dorong tubuh ke atas menggunakan tangan dan kaki. Angkat pinggul setinggi mungkin.
Luruskan lengan dan kaki semaksimal mungkin. Kepala rileks, pandangan ke belakang. Sikap akhir, tubuh membentuk lengkungan seperti busur, berat badan bertumpu pada tangan dan kaki, posisi stabil dan seimbang. Hal-hal yang perlu diperhatikan: gunakan matras keamanan, lakukan pemanasan terutama pada punggung dan bahu. Jangan melaksanakan jika tubuh belum lentur. Jaga keseimbangan agar tidak jatuh, lakukan secara bertahap. Kesalahan yang sering terjadi: lengan tidak lurus, pinggul tidak terangkat tinggi, kaki terlalu lebar, terlalu sempit, tidak cukup lentur, sehingga gerakan terhenti, kepala terlalu tegang. Cara melatih kayang: latih kelenturan punggung, latih jembatan dari posisi tidur, latihan kekuatan tangan dan kaki. Bisa juga dibantu teman atau guru saat mencoba dari berdiri. Lakukan latihan secara rutin dan bertahap. Adapun risiko dan pencegahan cerdas: cedera punggung, nyeri pada peregangan tangan, keseleo, dan pencegahannya: pemanasan yang cukup, gunakan matras, jangan memaksakan gerakan, lakukan dengan teknik yang benar. Ciri-ciri kayang yang baik adalah tubuh membentuk lengkungan yang jelas, tangan dari kaki lurus dan kuat, pinggul terangkat tinggi, gerakan stabil dan seimbang. Oke, baik. Adapun gerakan selanjutnya yaitu kayang, yang bagaimana tangan sejajar dengan telinga, lalu badan didorong ke atas seperti begini. Oke, seperti itu. Pada lebihnya mau dimaafkan. Sikap lilin adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang menekankan keseimbangan dan kekuatan otot inti. Gerakan ini dilakukan dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas sehingga tubuh tampak seperti lilin. Adapun pengertian sikap lilin yaitu: sikap lilin adalah posisi tubuh terlentang dengan kedua kaki diangkat lurus ke atas, pinggul terangkat dan ditopang oleh kedua tangan pada bagian pinggang atau punggung bawah. Adapun juga tujuan dan manfaatnya yaitu melatih keseimbangan tubuh, menguatkan otot perut, pinggung, dan leher, melatih kelenturan tubuh, meningkatkan koordinasi gerakan, membantu penguasaan gerak senam lainnya. Adapun teknik dasar sikap lilin yaitu: yang pertama adalah sikap awal. Berbaring terlentang di atas matras, kedua tangan di samping badan, kaki lurus dan rapat. Yang kedua adalah pelaksanaan. Angkat kedua kaki secara perlahan ke atas, dorong pinggung hingga terangkat dari lantai. Letakkan kedua tangan di pinggang untuk menopang lurus kaki ke atas. Dan jaga keseimbangan tubuh. Adapun sikap akhir yaitu tubuh bertumpu pada bahu, kaki lurus ke atas, tangan menopang pinggang, dan posisi stabil seperti lilin. Adapun juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan gerakan sikap lilin yaitu: gunakan matras untuk keamanan, jangan menumpu pada leher, hindari cedera.
menjaga kaki tetap lurus dan rapat. Lakukan dengan perlahan dan terkontrol. Pandangan ke atas, leher tetap rileks. Adapun juga keselamatan yang sering terjadi, yaitu kaki tidak lurus atau terbuka dan pinggul tidak terangkat tinggi. Tangan menopang dengan benar. Tangan tidak menopang dengan benar. Berat badan bertumpu pada leher, tubuh tidak stabil. Oke, adapun juga cara melatih sikap lilin, yaitu latihan mengangkat kaki secara bertahap. Latihan kekuatan otot perut, bisa juga sit up ringan. Latihan keseimbangan dibantu teman atau guru untuk menjaga posisi tertentu. Lakukan secara rutin. Risiko pencegahan cedera yaitu cedera leher, nyeri punggung, kehilangan keseimbangan. Adapun juga pencegahan yang bisa dilakukan yaitu pemanasan sebelum latihan. Gunakan matras, jangan memaksakan gerakan. Lakukan dengan teknik yang benar. Oke, adapun ciri-ciri sikap lilin yang baik, yaitu kaki lurus dan rapat ke atas, pinggul terangkat tinggi, tumpuan pada bahu bukan leher, tangan menopang dengan kuat, tubuh seimbang dan stabil. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan gerakan sikap lilin dengan cara yaitu tangan memegang pinggang untuk menahan badan dan kaki diluruskan ke atas, dan akan menjadi tumpuan yaitu belakang leher seperti ini. Tambah lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.